Oke guys, kembali dengan kita Ungke Waseng channel yang dalam lagi. Di channel YouTube kita punya nama channel Ungke Waseng. Nah, sekarang kita bersama dengan kita teman. Terus pakai bahasa Manado je. Supaya terus sesama orang Manado bahasa isyarat juga boleh. Aku masuk. Apa. Bukan mau apa dong, mau ini dengan trompet teman-teman yang kurang. Kita bertemu nih dia. Perkenalkan diri boleh? Tapi nama Hendro Rompas. Anak dari? Mesti so. Semendalam ini namanya. Dia singkirkan itu. Dia belum lama ini baru turun dari Kelabat, Gunung Kelabat, gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Yeay. Dengan ketinggian berapa itu? 2200. Catatan di atas 2100. Baru kalau apa 1995 tuh. 2100 MDT. MDPR. Ops, salah. Sekarang mau ke Oke. Nah, dia baru turun dari Gunung Kelabat, gunung tertinggi Sulawesi Utara. Nah, di mana di sini dia akan menceritakan mengenai hal-hal yang dia temui di Gunung Kelabat. Sebenarnya waktu itu orang kata terus tahu itu Gunung Kelabat itu dia, cuma kan dia first time tuh. Nah, sekarang kamu tanya pada dia. Oke. Siapa ngapain nama Muhammad? Hendro Panjul. Pacul. Dok, apa hal-hal yang Anda temui pas waktu Anda baru mau naik pertengahan sampai di puncak, apa yang Anda temui hal-hal yang kurang masuk di akal di panganan itu dia? Silakan. Ya, kita mau mulai cerita juga dari awal. Orang naik sekitaran jam 1. Hari apa itu? Selasa tuh orang ke Air Madidi dulu sehingga minum kopi Pak Kino IP kedai 5K di Syukur. Untuk orang sekitaran jam 1 lanjut perjalanan for menginap di Pos Pamu. Itu orang buka tenda, ada 4 orang tuh orang. Jadi tuh orang Siapa-siapa itu? Yang kita, Miki, Yoris, dan Nure. Miki Luther, Yoris Muslim dengan Nur Laila Muhammad. Ya. Ketiga orang ini kita kenal karena trompet teman-teman semua juga. Lanjut. Orang menginap di Pos Pamu. Orang so putuskan sama-sama kalau orang mau naik nanti pagi atau tunggu rombongan yang orang kenal. Tapi di saat ngoni arena itu dia itu kan waktu di saat juga diperlakukan kan belum ada pendakian. Kalau jalur pendakian yang kita tahu memang belum buka secara umum. Karena orang mau naik puncak Kelabat ini ada misi besar dari Bitung, jadi orang memutuskan naik dengan catatan orang memastikan orang diri sehat, nyanda terpapar corona ataupun penyakit lain, supaya orang nyanda menularkan ke orang lain ataupun kemungkinan orang tertular orang lain. Jadi dari awal orang sepakat orang mesti protokol kesehatan, walaupun itu Sah protokol kesehatan. cukup melelahkan kalau misalnya orang mau naik sambil pakai masker karena orang saluran pernafasan terbatas ditutupi. Lupa pakai masker. Iya. Jadi orang naik pagi, orang ampa. Kronologis nih dari Bitung di mana ngoni start. Orang dari Bitung berkumpul sama-sama
dengan semua satu tim start dari titik kumpul terakhir di Menembo-Nembo. Orang sama-sama mengarah ke air Madidi, ke Sukur. Orang singgah minum kopi dulu di Sukur. Oke. Baru orang lanjut. Menembo itu DP lokasi itu wilayah Bitung. Air Madidi itu wilayah Minahasa Utara. Kira-kira kalau macam Bitung minut itu di waktu dia sekitar kurang lebih 20 menit. 20 sampai 30 menit ya, betul? 20 menit. Oke. Nah, kalau macam sepengetahuan kita dari Bitung sampai Minut itu pasti nguninya itu turun di muka polsek. Naik, iyo. Orang parkir motor di Pospamu. Nah, dari Pospamu dari nguni kan itu kan pasti akan kasih laporan toh. Kebetulan di Pospamu belum ada yang bajaga, deng orang so bilang lebih dulu Pak Kinoi, Pak Dino Pengimanan, dia juga bagian dari Spamu dengan teman-teman Tunasi Hijau. Jadi secaranya langsung orang so izin, walaupun itu belum dibuka secara resmi jalur pendakian, tapi so banyak pendaki yang melihat Siapa? rombongan Pengimanan, Polda. siapa? Dino Terlibat nggak deh? Contoh Batamang baru terlibat. Jadi so banyak pendaki lihat Kapolda bersama dengan tim so di puncak, so pernah ke puncak dan secara resmi mengganti logo Polda wilayah Sulawesi Utara. Dorang backing DP kegiatan di puncak Dua Saudara. Jadi pendaki so tatono lamanya nak mendaki, dorang pilih ya so ada yang berkegiatan di Gunung Kelabat, jadi dorang semua suka naik Kelabat waktu itu. Dan kebetulan Kaki tidak akan pernah berbohong karena gatal. Kebetulan yang Danae yang kita ingat, kita dari Ken kalau masih buku jumlah semua sekitaran 100 orang, dimulai dari hari itu pun orang naik so ada yang berturun. Jadi sebelum naik ada juga ya? Iya, so ada. Jadi orang bisa bergerak kan? naik, kemungkinan orang sekitaran Minggu atau Senin so naik. Bisa perkirakan berapa jumlah yang ada waktu naik sebelum buku naik yang ada naik yang ada naik sebelum mulai naik tadi ya? Sekitaran 10 orang. Sekitar 10 orang guys. Nah, lanjut. Orang istirahat pertama di pos 2 Bayangan karena orang Pitamang memutuskan dia tidak mau melanjutkan perjalanan ke puncak. Jadi ada yang tidak mau melanjutkan siapa tuh? sudah cukup bilang bentar lagi dia mau malu. Kamu masih bilang kan? Ini kan ada berapa personil? 4 kan? 4. Jadi 2 orang, 3 men, 3 laki-laki 1 perempuan. Jadi oke, yang ladies. Jadi Ladies satu teman first. karena punya halangan, jadi dia orang memutuskan bersama dia mesti balik ke rumah dengan catatan ada satu teman yang mau antar pulang. Jadi dari pos 2 Bayangan itu tersisa kita di Miki melanjutkan perjalanan. Dia cuma ini 2 yang lanjut perjalanan. Cuma tunggu. Tapi yang di foto itu kita lihat bukan Niki itu waktu Itu teman satu lagi yang torompi sekretaris di Pakasa. Dia yang baku bawa dengan rombongan anak-anak poli. Jadi itu jadi torompi satu tim, mar dia baku bawa dengan rombongan lain. Dorang so duluan ke atas, so duluan start dari hari Selasa jam berapa tuh. Jadi rombongan so duluan. Play. Sekarang yang tinggal nguni 2 naik ke atas. Hal-hal apa saja yang nguni hadapi di atas, baik itu menguras nguni tenaga dengan menguras nguni ya secara kalau macam orang bilang itu kan pikiran juga kan, itu kan mempengaruhi kalau macam ya mental nguni naik ke atas. Ada enggak selain dari 2 faktor itu dia seperti faktor I yang kita tambahkan, ada hal-hal mistik enggak yang nguni hadapi di atas itu dia? Ya kalau dari pos 2 yang orang beristirahat lumayan terlalu lama sih di pos 2.
dari pos 2 itu sudah dengar-dengar cerita tuh dari teman-teman yang so biasa mendaki Kelabat. Orang bilang ada sering buku dapa dengan anjing, dengan tuang anjing yang maaf muka rata. Pas di pos 2 mujur orangnya tak buku dapa. Mar kalau suara anjing, biasanya kan kalau anjing lihat orang yang dia tidak kenal, pasti anjing mau bagonggong lama tuh. Bagonggong tanda dia lihat ada orang atau ada makhluk yang berbeda dengan dia. Kronologis itu yang bisa dibilang anjing dengan yang tuan anjing muka rata itu kayak apa? Kok sampai dibilang muka rata atau pernah ndak dengar bagaimana sampai dorong bilang itu yang orang tuh dia begitu, bukan orang lah, satu penampakan tuh dia. Ya kalau dari cerita teman-teman termasuk Miki yang sama-sama dengan kita, Miki so pernah buku dapa langsung dengan anjing dan tuh yang muka rata itu memang lewat di muka-muka dia. Awalnya dong cuma lihat anjing dari bagonggong sampai sudah di belakang podorang. Anjing pelewat ini yang maaf nih muka rata ini balewat le di belakang podorang langsung ambil tuh anjing. Jadi bajalang sambil dituntun anjing. Karena dorang nih mau terlalu tako, dorang baking biasa. Jadi itu bukan juga gangguan, berarti menandakan bahwa di gunung itu bukan cuma torang yang tuh ada di gunung itu. Dorang punya dunia di mana yang torang boleh ada sama-sama dengan dorang, dengan yang tuh ada yang tuh nyandak mau dapat lihat. Jadi ada yang bilang mujur baku dapa, ada yang bilang tasoi kalau baku dapa dengan makhluk seperti itu. Mar pas torang pe perjalanan itu mujurnya ndak tabuku dapa, bukan berarti soe kalau tabuku dapa lagi. Kalau DP suara anjing hampir di tiap pos, hampir di tiap perjalanan orang dengar. Itu di pos 2 ya? Di pos 2 katanya itu. Kalau pos 3 bagaimana? Kalau di pos 3 kita karena baru, yang kita ingat di pos 3 dan di pos 4 itu nyandak tertulis, nyandak ada tulisan pos. Jadi sebenarnya kita pepatokan tiap kali mau istirahat lama atau poin per poin tiap kali dapat lihat pos tuh, entah itu pos bayangan atau DP pos sebenarnya. Jadi di pos 3 pos 4 kita ndak lihat ada DP tulisan, mari kita pastikan di pos 3 pos sampai pos 4 ndak ada gangguan. Kalaupun suara kita sempat dengar suara anjing, suara binatang-binatang yang tanya pernah dengar. Oh, kita mau cerita kotek dari pertama, bukan dari pertama, maksudnya dari perjalanan awal, orang pe masuk-masuk mengarah ke pos Pamu, masih di jalan aspal di bulu-bulu dang. Orang solia kayak bapotong, marnya ndak bapotong jalan di muka petorang, di atas kepala petorang. Nah, Mar sekarang itu begini. bukan berarti penghalang. Kita mau dipotong. Kalau orang mau bicara lanjut mengenai pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 6 juga sampai di puncak, itu mungkin pagi orang mau habisin dia. Nah, cuma dari beberapa pos itu dia, yang pos mana yang Bung siapa kan tuh Bung pertama? Indro. Bung Endo. Kita tahu cuma kan kita mau support dia. Nah, oke. Ada yang mau pulang dari teman kita berdua. Mereka berdua mau pulang ke Tendurusa. Nah, oke. Postor muka. Pulang dulu ya. Oke, hati-hati di jalan. Kak, Semoga tiba dengan selamat. Yo jadi. Lihat ya. Nah, di antara beberapa pos itu dia, yang mana yang Bung Endo merasa itu yang paling angker sewaktu Bung Endo first time untuk mendaki di sampai ke puncak Kelabat. Silakan. Seingat kita orang menginap di pos 5 sekitaran jam
jam 6 atau jam 7 itu mau masuk gelap. Orang buka tenda, orang mau masak di situ. Pas data buku bawa dengan 2 orang yang belum orang kenal. Di situ semua hampir ujang setelah orang makan. Jadi karena mulai turun ujang, so mulai keras, orang memutuskan orang mesti menginap di pos 5 karena resiko mau polisi atau apa di malam hari itu. Iya. Di semua hari Rabu itu. Menghindar resiko kan. Rabu, orang mau ambil resiko jadi orang bermalam di pos 5. Di situ orang tidur sekitar jam 9. Jadi yang tersisa kurang orang 2 tenda itu 4 orang, 2 orang dari kita dengan Miki, dengan 2 orang yang tuh saudara satu dari kawan-kawan. Dan saudara ini nanti subuh kenal setelah di pos 5 nanti kenalan. Jadi itu orang tidur di sekitar jam 9. Hal-hal mistik yang mau dapat di situ dah. Orang pasang lampu penerangan di luar. Jadi terang dari cahaya dari luar tuh otomatis benda ataupun makhluk apapun itu yang ada di sekitaran lampu pasti mudah pelia. Karena senter dari dalam, senter dari luar. Beda kalau senter ke dalam, pasti turun cuma mulia bayangan begitu. Hitam-hitam semua kan situ. Jadi kita semula tidur nyenyak. Mungkin itu bukan gangguan. Mar kalau secara kita lihat ada rupa sosok, ada orang entah apa itu berdiri di muka tenda. Orang pe tenda dengan tu temang yang di muka memang cuma jarak setengah meter. Jadi kalau ada benda ataupun makhluk apa berdiri di tengah pasti orang dapat lihat. Jenis kelamin yang Bu Endo lihat itu Nyandak jelas dia laki-laki atau perempuan dapat lihat rupa ada orang di muka. tapi samar-samar kan. Samar-samar nyandak dapat lihat jelas karena orang so tutup tuh tenda. Waktu itu berarti itu dibalik bayangan kan. Iya, maksudnya bayangan itu yang perantara tenda itu kan. Iya, karena ada flash itu otomatis kalau manusia normal kita mau lihat itu maruku karena flash ada flash dan DP muta tutup rupa terpal. Iya. Tertutup di tenda petorang. Mar kalau kita lihat itu DP bayangan rupa orang berdiri tegak. Kalau orang manusia normal mau berdiri di muka tenda yang pasang flash pasti maruku. Mar ini dia rupa berdiri tegak seakan-akan tuh flash-nya ndak ada. Angin. Kesimpulan yang didapat situ bagaimana waktu pas lihat malam tuh dia? Dari situ kita berasa orang ada yang ndak iko-iko. Ada sesuatu yang aneh. Iya, ada yang aneh walaupun dia ndak baganggu secara fisik. Kalau dia cuma mau bali apa pantau orang terasa itu masih masuk akal dong. Ada enggak yang dari apa tuh dia dari Pak Bung Endo sambil bilang pas lihat tuh penampakan itu mungkin ini sesuatu yang akan menjaga orang di situ atau sesuatu memang yang orang bilang orang Sulawesi Utara itu maka tampak. Iya. Maka tampak. Jadi di tiap kali kita berasa selalu kita jaga suara Orang tujuan mau naik ini gunung sampai di puncak. Kalau memang mau iko-iko akan buat orang jangan mengganggu. Mar kalau memang ngoninya nak mengizinkan orang naik dari sekarang kasih tanda. Karena orang mau bawa misi besar ke puncak bukan cuma sekedar fun camping bukan cuma sekedar nanjak puncak turun. Karena orang pemisi ini untuk Kota Bitung. Ya? Untuk Kota Bitung. Iya, untuk Kota Bitung. Belum kita belum akan bisa yang tadi bilang tadi untuk Kota Bitung belum misi tapi kita belum bisa bocorkan ini sekarang ini dia nanti bocorkan nanti tetap ada berapa waktu kemudian ini dia habis ini. Nah, apakah cuma satu hal itu satu hal teman atak subscribe video di pada sini teman-teman subscribe.